المرسلين نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayat Subhanallahul Azim. Alhamdulillah, rangkaian acara kedua itu lantunan ayat suci Al-Quran pada anaknya Kastabina Abida Ardelia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalan tiyam wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin
tausiah tentang makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Takmir Mushola Nurul Quran kepada yang terhormat Ustaz Mujib Ridwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil masir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh, keluarga besar Jalan Palem hafizakumullah, yang sama-sama kita ta'zimi Ketua RT 27 RW 10 Jalan Palem Bapak Muhammad Ikhwan, yang sekaligus pelindung Takmir Mushola Nurul Quran, yang senantiasa mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan di lingkungan Jalan Palem, yang kami hormati Dewan Penasehat dan segenap jajaran pengurus Takmir Mushola Nurul Quran, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Asatidz, adik-adik santriwan santriwati TPG Nurul Quran, yang kepada mereka lah kita titipkan keberlangsungan kemajuan agama Islam, yang di pundak mereka lah kita titipkan keberlangsungan kelestarian tradisi-tradisi ajaran Islam seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga anak-anak santriwan santriwati tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula ibu-ibu yang tergabung dalam Jamiah Grup Rebana Al-Mahirah, yang selalu kompak, selalu istiqomah. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, dan mendapatkan syafaat baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada Bapak Imam yang selalu ada, selalu menemani, membimbing ibu-ibu kami di grup Rebana Al-Mahirah. Semoga amal baik panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal yang sholih. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada hadirin hadirat keluarga besar Jalan Palem hafizakumullah, yang semoga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, suatu kenikmatan yang saat ini selalu kita perjuangkan, selalu kita prioritaskan, yaitu kenikmatan sehat, nikmat sehat. Selain itu kita juga diberi nikmat kesempatan
sehingga atas izin Allah kita masih dipertemukan di sini majelis dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat ma'asalam, marilah bersama-sama kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik hafizakumullah. Pada malam hari ini Takmir Musalatul Quran mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terlambat, namun kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, "Asy-Sya'banu syahri." Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa kok bulan Sya'ban itu bulanku? Karena li Muhammadin maulidatani, bagi Nabi Muhammad itu ada dua kelahiran pada bulan Rabiul Awal atau pada bulan Maulid. Itu adalah kelahiran jasad beliau. Namun pada bulan Sya'ban itu adalah kelahiran ta'zimi sya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yaitu wahyu yang memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat, yang diawali oleh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini kita lestarikan, kita bersama-sama bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh grup Rebana Al-Mahirah. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia setelah bulan Rajab. Jadi setelah bulan Rajab adalah Sya'ban. Sya'ban juga bulan yang mulia. Kenapa bulan Sya'ban adalah mulia? Karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Bulan Rajab juga tidak kalah mulianya, karena bulan Rajab adalah kunci atau pintu dari malam-malam yang mulia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa ketika kita berdoa di malam tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah awwalu lailatin min Sya'ban, awwalu lailatin min Rajab. Awal bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab, 1 bulan yang lalu. Nah, ini kita sudah melewati. Yang kedua adalah nisful laili min syahri Sya'ban, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, ini akan kita laksanakan nanti kurang lebih 2 minggu lagi. Di Musalatul Quran akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Kita akan berdoa bersama, karena pada malam itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah Lailatul Fitri, malam Lailatul Fitri. Dan yang kelima adalah malam
Idul Kurban. Nah, ke semua malam ini alhamdulillah di Musholalul Quran selalu kita peringati dengan doa-doa bersama. Malam pertama bulan Rajab kita juga melaksanakan doa, sholat berjamaah. Kita melaksanakan doa bersama secara berjamaah. Juga kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian malam nisfu Sya'ban yang kita juga istiqomah melaksanakan peringatan ini. Nanti pada malam nisfu Sya'ban akan kami informasikan, akan kami share, akan kami undang panjenengan semua untuk bersama-sama hadir berdoa bersama di malam yang tidak ada doa ditolak pada malam tersebut. Kemudian pada malam Jumat kita juga beristiqomah melaksanakan yasin, melaksanakan tahlim, serta melaksanakan istighotsah setiap malam Jumat manis. Juga pada malam Idul Fitri, Idul Adha, kita semua juga melaksanakan takbiran yang merupakan juga bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersama-sama di sini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam yang membuktikan tidak ada nabi dan rasul yang melebihi kemuliaan Nabi Muhammad. Suatu malam yang membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad mencapai hakul yakin, karena Nabi Muhammad berhasil atau mampu berkomunikasi langsung, mampu bertemu langsung kepada Sang Khaliq, Sang Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Qur'an yang tadi sudah dibaca oleh Mbak Ardelia, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita perhatikan di akhir surat ayat ini itu agak kurang matching, agak kurang serasi. Kalau kita tidak memahami asbabun nuzul. Kenapa? Karena di awal surat, di awal ayat Allah menyampaikan kebesarannya, kebesaran Allah yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi di akhir ayat Allah menutup dengan innahu huwas samiul basir, yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kurang serasi. Harusnya setelah kebesaran Allah itu ditutup dengan innahu huwal aliyyul azim, atau yang lain, yaitu Allah Maha perkasa, Allah Maha mampu, Allah Maha segala-galanya. Harusnya begitu. Tetapi Allah menutup dengan innahu huwas samiul basir. Ini artinya kita jauh ke belakang melihat asbabun nuzulnya, yaitu bahwasanya Allah melihat segala kesusahan, segala perjuangan, segala bentuk hinaan, cacian dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, sehingga dilaksanakan Isra dan Mi'raj. Kalau kita melihat ke belakang, ketika berdakwah Rasulullah SAW itu didampingi oleh dua penopang yang sangat hebat, dua pendukung yang sangat hebat, yaitu istri baginda Rasulullah Khadijah dan juga paman Rasulullah Abu Thalib, paman yang sangat membela. Karena
keagungan dari paman Rasulullah Abu Thalib. Rasulullah ketika berdakwah itu tidak sampai terkena, tidak sampai mendapatkan ancaman berupa fisik, tetapi hanya ancaman non fisik. Karena apa? Karena enggan, karena sungkan kepada paman Nabiullah Muhammad SAW. Ketika sedang berdakwah, Nabi Muhammad mendapatkan ejekan, mendapatkan hinaan. Tetapi ketika pulang ke rumah selalu dibesarkan hatinya oleh istrinya, selalu didem-dem, ya, selalu dibesarkan hatinya agar tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosinya, agar selalu bersabar. Itu Khadijah Al-Kubra. Ya. Jadi ketika berdakwah selalu didukung oleh dua kekuatan besar, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah. Tetapi pada usia Nabi ketika 50 tahun atau ketika 10 tahun kenabian Rasulullah, ya, ini Allah mentakdirkan istri Rasulullah dan juga paman Rasulullah dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu Rasulullah hampir kehilangan arah, karena orang-orang yang selama ini selalu mendukung itu sekarang sudah tiada. Rasulullah merasa guncang, Rasulullah merasa beliau tidak ada pegangan lagi. Rasulullah merasa bahwasanya dakwahnya ini mendapat ancaman-ancaman yang begitu keras. Yang awalnya hanya ancaman non fisik karena sungkan kepada paman Rasulullah. Ketika paman Rasulullah meninggal, ancaman berupa fisik, dipukul, bahkan hampir dibunuh, itu silih berganti berdatangan. Nah, pada akhirnya karena kesedihan Rasulullah, Allah mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai pelipur lara. Jadi Rasulullah itu diundang ke langit Sidratul Muntaha oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, Allah dan Nabi besar Muhammad SAW berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, itu dalam rangka Allah menghibur hati Rasulullah SAW yang sedang bersedih. Ketika sudah sampai ke langit pertama, Rasulullah bertemu kepada para nabi. Langit kedua juga bertemu nabi. Sampai langit ketujuh bertemu kepada Nabi Musa. Kemudian dari langit ketujuh lanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha itu sendirian, tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tidak kuat kalau langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat ke Sidratul Muntaha itu sendirian sampai menggunakan sandalnya. Jadi sandal Rasulullah itu dipakai oleh Rasulullah ketika menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya sandal Rasulullah, nah itu sering dibuat replikanya. Kadang ditaruh di songkok itu ya, gambarnya segi berapa itu. Bahkan sering dibuat bros, ya, atau sering dibuat hiasan. Ya. Jadi sandal Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi begitu mulianya sandal Rasulullah bisa karena melekat pada kaki orang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi bertemu kepada Allah. Nabi mengucap At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah mengucap salam kepada baginda, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh.
Itu salam Allah kepada baginda Nabiullah Muhammad. Kemudian Nabi menjawab salam dari Allah. Nabi tidak egois. Nabi masih ingat, selalu ingat kepada umatnya. Maka Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ketika Rasulullah ini mendapatkan suatu nikmat yang tidak ada orang atau manusia makhluk di muka bumi ini mendapatkan nikmat tersebut, Nabi tetap ingat kepada para umatnya, yaitu umat-umat yang solih. Oleh karena itu, semoga kita semua masuk kepada golongan orang-orang yang solih yang didoakan oleh Nabi besar Muhammad ketika bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi merasa semua permasalahannya itu hilang. Nabi merasa sangat senang, merasa tidak ada beban, merasa plong. Namun tidak ada jaminan ketika Nabi kembali kepada umatnya, ini permasalahan itu akan tetap ada. Oleh karena itu, ketika Isra dan Mi'raj ini Allah memberi oleh-oleh. Allah memberi oleh-oleh yang dengan oleh-oleh tersebut dijamin tidak akan ada kegelisahan, dijamin tidak ada kegalauan, dijamin tidak ada kesedihan. Apa oleh-oleh tersebut? Yaitu Allah memerintahkan sholat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah-perintah yang lain itu dititipkan Allah melalui malaikat Jibril, tapi kalau perintah sholat langsung diberikan Allah. Nabi dipanggil ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung kepada Allah untuk diberikan perintah sholat. Nah, bertanya, berapa kali ya Rabb? Berapa kali kami sholat? Allah menjawab 50 kali. 50 kali. Nabi tidak pernah iktiraf, Nabi tidak pernah bangkang. Maka Nabi sami'na wa ata'na. Nabi menerima sholat 50 kali. Kemudian Nabi turun sampai ke langit 7, bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, dapat oleh-oleh apa kau dari Allah? Apa hasil kamu bertemu dengan Allah? Nabi menjawab, saya diperintahkan untuk sholat 50 kali, 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa kemudian, abot umatku wae lho sing badannya besar-besar, umurnya panjang, itu tidak kuat. Sana kembali kepada Allah, minta keringanan. Kemudian Nabi, oh gitu ya. Iya, itu berat 50 kali. Cara minta keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi kembali ke Sidratul Muntaha. Wahai Allah, kami minta keringanan. Sholat 5 waktu itu berat untuk umat kami, untuk umat saya ya Rabb. Kemudian ya sudah 45. Nah, setelah dapat 45, dapat diskon 5, kembali ke langit 7, ketemu Nabi Musa. Masih berat 45 itu. Sana minta lagi, minta keringanan lagi, sampai minta bolak-balik sampai diturunkan menjadi 5. Jadi kembali turun 40, kembali lagi turun 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 35. Ketika 35 ini oleh Nabi Musa masih diberi anjuran, umatmu nanti akan masih merasa berat. 5 waktu itu berat. Sana minta lagi keringanan. Nabi menjawab, malu saya. Wahai Nabi Musa, malu saya kepada Allah. Sudah bolak-balik saya naik turun ke Sidratul Muntaha untuk minta keringanan. Malu saya kepada Allah. Kok imane Nabi itu malu? Ndakne boten malu betul. Ndakne Nabi boten malu. Nabi nggih salat kantun kalih napa 3.
Jadi tinggal 3. Lain 3 saya yakin paling tinggal duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 12. Delala Nabi itu masih punya malu untuk kembali kepada Allah, sehingga sholatnya tinggal 5 waktu. Nah, sholat tinggal 5 waktu. Ini Nabi Musa menganjurkan Nabi Muhammad untuk negosiasi kepada Allah. Itu sebenarnya juga bukan karena Nabi Musa itu bangka. Tidak mungkin Nabi Musa itu akan berani menolak atau negosiasi dengan perintah Allah. Tidak berani. Tapi Nabi Musa itu diriwayatkan itu sangat kepingin bertemu Allah, sangat kepingin bertemu Allah, tapi tidak bisa. Oleh karena itu Nabi Musa itu senang melihat wajah Rasulullah yang terpancar setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu seolah-olah melihat Allah di wajah Rasulullah, sehingga Nabi Musa itu minta bolak-balik itu tadi. Nah, itu di salah satu riwayat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak membayangkan ketika saat itu misalkan Rasulullah itu tidak memenuhi atau tidak mengikuti anjuran Nabi Musa. Pasti kita akan sholat 5 waktu. Sholat 50 waktu. Saya tidak bayangkan. Tadi sudah saya hitung di kalkulator. Kalau sehari semalam ada 24 jam, per jamnya 60 menit, kemudian kita sholat 50 waktu, itu ketemu setiap 29 menit kita sholat. Bayangkan, setiap 29 menit kita mendengar adzan. Lawang adzan 5 kali saja sudah rame, sudah bikin rame. Nah, apalagi adzan 50 menit, 50 kali sehari semalam. Setiap setengah jam ada, setiap setengah jam ada. Apa enggak panas kupingnya orang yang enggak suka adzan? Ya. Apa enggak panas toa itu? Setiap setengah jam nyala. Apa enggak repot? Al-Mahirah sedang ngasih mukul rebana, waktunya adzan. Ya. Sedang ngasih ceramah seperti ini, adzan, sholat. Ya, ibu-ibu sedang masak, ada. Bapak-bapak sedang bekerja, ada sholat. Dan ada waktu itu bekerja. Kok alhamdulillah pada waktu itu Rasulullah mengikuti anjuran Nabi Musa. Kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa itu. Karena atas anjuran Nabi Musa, sholat yang awalnya 50 waktu, 50 kali menjadi cuma 5 kali dalam sehari semalam. Nah, itu kalau Nabi waktu itu nggak isi, ya mungkin masih dinego lagi 5 itu, tapi sudah 5, ya 5 itu sudah cukup. Hadirin rahimakumullah, kok bisa ya perintah Allah dinegosiasi? Kok bisa ya? Ya, sebenarnya ini tidak dinegosiasi. Sebenarnya Allah itu memerintahkan sholat itu ya 5 kali itu. Cuma karena melihat umat Rasulullah yang rata-rata usianya cuma 60 tahun, yang tingginya ya setinggi Mas Galang dan kawan-kawan, dibanding umat sebelumnya yang usianya sampai 1000 tahun, 1200 tahun, yang tingginya setinggi pohon kelapa, ya, yang tingginya sangat tinggi sekali, ya. Itu dibanding umat Nabi terdahulu, umat Nabi Muhammad itu kecil, sehingga sholat itu oleh Allah awalnya itu diberi 50 kali. Allah sudah tahu nanti pasti akan dinego sampai 5 kali, sudah tahu. Tapi ini artinya kita bisa mengalikan 1 kali sholat pahalanya adalah 10 kali sholat. Jadi dalam sehari semalam kita sholat 5 kali itu sama saja dengan sholat 50 kali.
Nah, itu artinya Bapak Ibu. Ya. Jadi alhamdulillah kita sholat 5 kali dalam sehari. Jadi setiap hari itu kita mendengar adzan paling tidak 5 kali lah. Kalau mendengar adzan musholarul Quran paling cuma 3 kali. Ya, 3 kali. Itu pun kadang maghrib Bapak Ibu tidak di rumah, berarti tinggal 2 kali, isya dan subuh. Kadang isya pun juga masih di perjalanan, sehingga mungkin Bapak Ibu mendengar adzan cuma subuh. Subuh pun kadang tidak mendengar. Ya, kenapa? Karena pada ada cerita ketika Rasulullah itu Mi'raj, Rasulullah itu melihat ada sekelompok orang yang dia itu memukuli kepalanya sendiri sampai kepalanya hancur. Setelah hancur luntur kembali. Begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah ini bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat, siapa itu?" Kemudian malaikat menjawab, "Ya itu umatmu." Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena umatmu yang seperti itu berat ketika disuruh melaksanakan sholat. Dia mendengar tapi tuli. Maksudnya dia mendengar adzan tapi tidak mau memenuhi panggilan adzan. Dia bisa berjalan tapi sebenarnya dia cacat. Dia bisa memegang tapi sebenarnya dia cacat. Kenapa? Karena tidak mampu memenuhi panggilan Allah, yaitu adzan. Itu gambaran. Jadi ketika Mi'raj itu selain rihlah tabarruk, Rasulullah juga rihlah thalabul ilm. Ya. Ada digambarkan di situ ada satu kelompok orang yazra'una yauman wa yahsuduna yauman. Jadi menanam dalam sehari langsung panen. Nanam langsung panen. Tidak perlu menyirami, tidak perlu merabuk, memupuk. Nanam langsung panen. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu yang selalu berjihad di jalan Allah, selalu berjuang di jalan Allah, selalu berada di jalan Allah, selalu berada di dalam aturan-aturan Allah." Itulah gambaran umatnya. Ada lagi di perjalanan itu Rasulullah melihat ada seekor sapi yang keluar dari satu lubang kecil. Ketika keluar itu tidak bisa masuk lagi. Jadi ada sapi besar itu bisa keluar dari lubang kecil, tapi ketika sudah keluar tidak bisa masuk lagi. Rasul bertanya, "Itu gambaran apa wahai Jibril?" "Itu adalah gambaran dari umatmu yang tidak bisa menjaga lisannya." Jadi lisan itu apa yang sudah keluar dari mulut kita, apa yang sudah keluar dari lisan kita, itu tidak bisa kita tarik kembali. Dan banyak orang yang masuk di neraka itu karena lisan, ya, karena lisannya. Nah, itu gambaran ketika Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj Nabiullah Muhammad itu juga disebut rihlah tabarrukan. Jadi Rasulullah itu sholat di beberapa tempat. Rasul sholat di suatu lembah di Bukit Tursina. Rasul bertanya, "Kenapa harus sholat di Bukit Tursina?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah tempat percakapan, komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah." Kemudian Nabi juga diperintah oleh Jibril untuk sholat di sebelah pohon. Kenapa di pohon ini? Karena di pohon ini tempat bersandarnya Nabi Musa. Rasul juga diperintah sholat di suatu rumah. Padahal banyak rumah, tapi Rasul diperintah sholat di suatu rumah, Baitul Lahmin namanya. Kenapa? Karena di situ lahir Nabi Isa. Jadi tabarukan sholat di tempat-tempat yang barokah itu sudah ada perintahnya.
yang perintahkan Jibril, yang melaksanakan Rasulullah. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan kita ziarah ke Wali Songo, itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena di sana kita dengan wasilah keberkahan para Wali Songo kita berdoa di sana. Yang mengijabah tetap Allah, tapi kita perlu wasilah. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, hikmah yang paling besar dari Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat. Jadi agar Bapak Ibu kita semua terhindar dari kesedihan, terhindar dari kegalauan, terhindar dari kegundahan, terhindar dari kegelisahan, itu solusinya adalah sholat. Solusinya adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Kita sholat dianjurkan untuk selalu berjamaah dan usahakan di masjid atau di musala. Tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan Rasulullah itu pernah sholat sendirian. Tidak pernah. Rasulullah selalu sholat berjamaah. Dan Rasulullah selalu berusaha mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita warga besar Palem ini sudah punya musola yang begitu indah, musola yang begitu nyaman, begitu bersih. Kita tidak perlu lagi bersih-bersih, sudah ada yang bersihkan. Kita tidak perlu lagi repot-repot kipas-kipas karena sudah ada kipas angin, sudah ada AC. Kita tidak perlu lagi mencari imam karena sudah ada imamnya. Kita tidak perlu lagi mencari pengeras suara karena sudah ada pengerasnya. Kita tinggal saja datang ketika mendengar azan. Nah, itu Bapak Ibu hikmah terbesar dari Isra Mi'raj. Semoga kita semua tidak tergolong orang-orang yang sakit hatinya, tidak tergolong orang-orang yang tuli telinganya, tidak tergolong orang-orang yang cacat kakinya, tidak tergolong orang-orang yang bisu, tidak tergolong orang-orang yang buta matanya. Karena apa? Karena tidak mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan ini bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, dan semoga kami di sini yang menyampaikan semoga bisa istiqomah melaksanakan apa yang sudah kami sampaikan oleh awal sampai akhir tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Kami di sini menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga temuan kita pada malam hari ini dicatat sebagai pertemuan yang berkah. Semoga kita semuanya hadir nanti kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus tausiah singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Mujib Ridwan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dalam ibadah Isra dan Mi'raj hari ini, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا لله في العام والباقي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتهدينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبرئنا بها أكرمنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأعطوني مسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وباركنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa yang telah kita baca tadi segala hajat